Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial pengoperasian AutoCAD 2014. Bagi teman-teman yang memiliki AutoCAD 2007 ataupun 2016, 19 atau yang lainnya, itu sama saja. Hanya membedakan paling letak-letaknya, letak-letak dari simbol. Saya sarankan teman-teman membiasakan menggunakan perintah ya dalam keyboard. Jadi AutoCAD berapa saja itu sama perintahnya. Oke, pertama-tama saat kita menggunakan AutoCAD, aplikasi AutoCAD itu akan tampil sebuah layar kosong. Nah, kita harus mengetahui dimensi apa dan kita harus menentukan menggunakan dimensi ukur apa, apakah sentimeter, milimeter, atau desimeter atau meter. Nah, di sini saya akan menggunakan sentimeter dan saat ini satuan ini adalah milimeter. Oke, kita cek. Nah, sekarang kan milimeter, saya akan merubah ke sentimeter. Cara merubahnya yaitu ketik minus DWG. Lalu sentimeter itu di urutan keempat. Kita klik 4, ketik 4, enter. Lalu pilih 2, enter. Lalu enter terus sampai dia berubah. Oke, sudah berubah. Sekarang kita cek. Oke, 12,7 cm ya, pas ya. Kita cek apakah sudah berubah. Oke, sudah sentimeter. Oke, yang kedua, yang biasa sering kita gunakan adalah line. Line itu untuk membuat garis ya. Kita klik simbol line, lalu kita letakkan di mana yang mau kita garis. Karena ini sudah satunya sentimeter, maka untuk saya buat 1 meter itu adalah 100 cm. Oke. Lalu setelah itu kita membuat kotak persegi. Nah, di line ini juga bisa membuat kotak persegi. Contohnya seperti ini. Oke. Oke. Namun kalau kita ingin membuat lebih gampang, itu kita ketik, kita pilih simbol rect. Nah, kita buat 50 cm, koma, untuk misalnya koma, kali 50, enter. Oke, jadi perbedaannya yaitu pada line itu garisnya putus-putus ya, terpisah. Namun jika pada rect itu menyatu. Oke. Itu ya. Bisa juga kita langsung mengetik di keyboard perintah rect, enter. Lalu kita tulis 50, kali 50, enter. Oke, sama ya. Oke, yang ke berikutnya kita membuat polyline. Polyline itu di samping simbol line, kita klik. Misalnya kita mau membuat jarak 100 kali sudut 30, 50, dan kembali lagi. Oke, itu gunanya dari polyline. Bisa juga dia membuat kotak persegi 50 kali 50, 50. Nah, dia hampir sama seperti rectangle.
dia menyatu. Oke, paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke copy. Copy itu menggandakan ya, menggandakan picture atau gambar yang sudah kita buat. Contoh kita ingin menggambar, mengcopy kotak ini. Lalu kita blok, pertama kita blok, lalu kita pilih copy. Kita pilih di mana saja bisa. Kita ketik, kita klik. Nah, kita geser kemana kita mau geser, atau kalau kita sudah tentukan jaraknya misalnya 50 cm, dia akan pindah ke 50 cm. Nah, tuh. Sorry, dia akan mengcopy sejauh 50 cm. Gitu ya. Atau ini juga bisa kita pindahkan semua. Oke. Untuk melakukan perintah pengetikan, cukup kita ketik CO. Namun kita blok dulu ya yang mana mau kita copy. Lalu kita ketik perintah CO, enter. Oke, bergerak. Tinggal kita mau pindah kemana. Oke. Lalu setelah copy, kita ukur berapa, apakah benar ini jaraknya berapa yang sudah kita tentukan tadi dengan mengklik tombol line. Apakah sudah 50? Oke. 50 ya. Atau dengan perintah ELI. Enter. Oke, sama ya. Oke, lalu circle. Nah, circle ini untuk membuat lingkaran. Oke, berapa diameternya mau kita buat? Setengah lingkarannya, misalnya 15, nah, maka 15 kali 15. 15 cm, 15. Maka kalau kita ukur, dia akan menjadi 30. Oke. Setelah dari lingkaran, kita menyambung, extend ya. Nah, extend itu gunanya untuk menyambung. Contohnya itu kita menyambung garis ini ya. Nah, garis ini kita akan sambung. Maka kita blok dulu. Baru kita ketikkan EX. Extend. Oke, menyambung ya. Dia akan menyambung. Itu gunanya dari extend. Lalu berikutnya, setelah extend, offset. Offset itu menambah garis. Bisa juga sebenarnya kita membuat garis itu dengan cara manual, cuman lama ya, cukup lama. Contohnya di sini saya akan membuat garis dari garis ini ke sini, ke sini, sini dan ke sini ya. Oke. Kita klik offset, enter. Lalu kita mau menambah garisnya itu sejarak sejauh 10 cm. Nah, itu muncul sudah ya. Oke, berikutnya tinggal kita klik aja. Oke, itu fungsinya offset ya. Lalu setelah itu, setelah offset, memisahkan X. Nah, ini tadi kan kalau kita
kita membuat dengan line itu kan bisa-pisah. Nah, jika kita membuat itu jika ada sesuatu yang tergabung line-nya mau kita pisah, maka kita caranya ya kita blok dulu, lalu kita klik X, lalu ini akan terpisah. Tuh. Oke. Setelah X itu S. Perpanjang kotaknya. Perpanjang kotak atau membuat segitiga bisa. Nah, dengan cara itu kita blok bagian mana kita mau perpanjang. Contoh saya mau memperpanjang itu bagian sini. Oke. Maka cukup kita ketik stretch. Oke, simbol stretch. Nah, ini memperpanjang. Atau kalau kita mau memperpanjang kotak ini, tinggal kita klik stretch. Nah, ini panjangkan. Oke. Oke. Tinggal kita tentukan aja ya berapa panjang yang mau kita tambah. Atau ketika perintah S. Nah, stretch enter. Tapi jangan lupa kita blok dulu di mana posisi yang mau kita perpanjang. Next. Setelah itu SC. SC itu memperbesar ya. Memperbesar itu skala memperbesarnya. Contohnya kita tadi sudah punya kotak atau kita buat kotak. Kita buat kotak 20 kali 20. Oke. Ini 20 kali 20. Oke, mau kita besarin sebesar 2 kali lipat. Kalau 2 kali lipat berarti skalanya SC. Enter. Nah, di sini tinggal kita perbesar. Kalau kita klik titik, itu artinya 0. Memperkecil, 0, ya. Tapi kalau kita mau memperbesar 2 kali lipat, tinggal kita ketik 2. Nah, maka dia akan besar 2 kali lipat, 40. Oke, 40 kalau kita mau perkecil dia setengahnya, maka kita perkecil menjadi 0, menjadi 0,5. Enter. Oke, 20 ya. 0 titik atau titik aja langsung boleh. Titik itu artinya 0. Oke, setelah itu, setelah kita skala, kita untuk mengaksir. Yang biasa sering kita gunakan adalah mengaksir. Contoh kita ini akan mengaksir. Nah, aksiran itu kita cukup mengetikkan perintah H. Nah, di sini kita tinggal pilih. Oke. Atau yang ini baru kita aksir, atau yang ini kita aksir. Oke. Nah, di sini kita bisa perkecil. Kita bisa perkecil atau perlebar atau perkecil ya. Nah, itu berubah. Oke. Itu gunanya aksir ya. Lantas setelah itu fillet. Fillet itu berfungsi untuk menyambung sudut. Contoh kita membuat sudut dari sini. Oke. Lantas kita buat sudut di sini. Nah, ini sudut ini kita dapat membuatnya dengan fillet. Oke, kita blok. Fillet. Oke, nyambung ya.
Semoga paham ya sampai sini. Lalu pindah objek atau move ya, memindahkan objek. Dia hampir sama seperti copy tadi, cuman copy menggandakan. Dia memindahkan. Contoh kita memindahkan objek ini ke 50 cm ke kanan. Lalu kita tinggal move ya. Kita blok dulu. Kita blok, move dari sini 50. Oke, pindah di 50. Atau kita blok, ketik M. Enter. Oke, bisa ya. Lantas setelah itu mirror. Mirror itu gunanya untuk seperti apa ya? Kita lihat. Seperti mirror, membalik dia. Membalik. Nah, mirror itu tinggal kita blok, kita klik mirror. Kita pilih di bagian mana dia akan berputar. Contoh kita dari sini. Nah, dia akan pindah begini. Nah, gitu. Atau bagaimana? Bebas ya, mau bagaimana. Oke, atau dengan ngetik perintah MI, enter. Oke, sama. Lantas setelah itu, setelah mirror itu menghapus sebagian, trim. Untuk trim itu, contoh kita ingin menghapus yang ininya saja. Yang bagian sini kan kalau dia manual mungkin kita akan melakukan seperti ini, baru kita sambung nanti, kita sambung bagian sini, ke sini, baru itu terhapus. Itu lama ya. Kalau satu line mungkin bisa, mungkin tidak masalah. Namun kalau banyak line, itu kayaknya sulit, sangat sulit, itu lambat ya. Kita blok, kita blok, lalu kita ketik trim, enter. Oke, bagian sini dan bagian sini saja. Atau bisa kita ketik simbol trim. Bagian sini dan bagian sini. Oke. Ini tidak bisa ya karena dia belum menyatu. Oke, setelah itu setelah trim itu kita lanjut ke titik tengah. Nah, ini yang sangat penting ya. Titik tengah ini sangat penting, kita harus atur. Contoh kita membuat kotak ini. Kita mau membuat line menambah di garis tengah ini. Nah, ini kan saya ada nih garis tengah. Nah, ini kan enak, ini di titik tengah antara ini sama ini. Nah, sudah ada tanda dia. Sekalipun di titik tengah ini juga bisa. Nah, ini titik tengahnya. Line saya akan di sini. Titik tengahnya di sini. Nah, ini titik tengah. Namun kalau nggak ada, itu sangat sulit ya. Kalau dia tidak ada line-nya, tidak ada titik tengahnya. Titik tengah itu cukup mengetikkan OS, snap, enter. Nah, di sini midpoint namanya, midpoint. Nah, kalau midpoint ini dihilangkan, maka kalau saya ingin membuat garis tengah di titik sini atau sini, ini sulit. Ini tidak bisa. Nah, di sini ini tidak muncul dia, di mana titik tengahnya dia. Nah, garis pinggirnya ada, garis tengahnya tidak ada. Maka saya harus aktifkan, kita harus aktifkan dulu ya untuk membuat titik tengah. Oke. Garis tengah tadi itu OS ya, OS. Perintah OS. Nah, ini dia. Oke, klik, pilih. Nah, di sini sudah ada ya. Oke, dapat titik tengahnya. Oke, setelah itu teks. Untuk membuat teks, cukup kita mengklik
tombol simbol A ini, lalu tarik. Oke, boleh kita tulis. Oke, contoh ini tulisannya terlalu kecil ya. Kita akan perbesar tulisannya. Nah, ini tinggal kita tulis di sini di bagian ini. 3, enter. Oke, gede ya. Besar sudah ya. Nah, cuman jangan lupa diblok dulu. Diblok. Lalu di sini disesuaikan aja. 6, boleh. Oke. Oke ya. Kalau untuk menambah jaraknya itu bisa kita tinggal klik. Oke, setelah itu yang terakhir yang sering kita gunakan yaitu menebalkan atau memperbesar garis, melebarkan garis ya, menebalkan ya. Nah, di sini perintahnya yaitu LWD ya. LWD display. Nah, contoh di sini kita menebalkan yang di bagian ini. Garis ini. Lantas kita tebalkan. Oke, setelah kita tebalkan tidak berubah ya. Nah, itu terkadang banyak teman-teman itu harus mengaktifkan fiturnya dulu LW dengan cara mengetik LWD display. Nah, di sini kita aktifkan on, enter. Nah, di sini sudah ya. Dia akan mudah berubah-berubah ini. Nah, sudah sesuai keinginan kita. Itu pun yang ini. Tuh. Oke, sementara pengenalan teknik dasar dari AutoCAD ini cukup sekian. Ke depan kita akan lebih lanjut lagi di part berikutnya, membuat denah atau menggambar seperti slope atau kolom. Cukup sekian tutorial dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon di cross check. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.